Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang peralatan menggambar komik. Yang pertama, pasti teman-teman harus memiliki kertas. Kertas dibagi menjadi dua, kertas untuk name atau storyboard. Ini misalnya ini storyboard. Ya. Kemudian kertas yang untuk membuat naskah. Ini biasanya lebih tebal. Bisa berukuran 150 gram atau 160 atau yang lain. Ya minimal 100 gram. Kalau untuk 100 gram ke bawah seperti 80 gram itu hasilnya mungkin bisa, tapi kurang bagus ya, karena kadang bisa blower. Ini 80 gram, ini kurang bagus. Ini juga 80 gram. Nah, ini hasilnya kurang ya. Nah, ini yang untuk naskah bagusnya yang seperti ini, 150 gram atau 160 gram, ukuran A4. Ini setelah teman-teman bikin storyboard fungsinya sampai selesai ya. Jadi cerita komik yang akan teman-teman bikin itu sampai selesai di storyboard, kemudian dibikinkan naskahnya. Nah ini ya naskahnya, ini naskah. Untuk peralatan membuat naskah, kalau storyboard tadi cukup dengan bolpen saja, bisa. Naskah itu teman-teman harus sketsa dengan pensil. Dulu waktu saya masih belum tahu, dengan baru belajar itu pensil harus pensil mekanik, ternyata tidak. Seperti Yosuke Murata, Eiichiro Oda, siapa itu, Akira Toriyama ternyata juga memakai pensil kayu, dan profesional mangaka Jepang pakai pensil kayu. Kemudian penghapus bagusnya yang hitam, walaupun sebagian profesional juga menggunakan yang putih seperti Yosuke Murata, yang ilustrator dari One Punch Man ya. Setelah di sketsa pakai pensil, kemudian bisa ditebalkan dengan pena celup. Ini cari di online banyak ya, pena celup. Mangaka Jepang sampai sekarang masih menggunakan pena celup, sekalipun ada pemain lama seperti Clamp, terus apalagi itu komikus lama itu udah menggunakannya ini drawing pen. Tapi ini kurang seninya kurang tinggi, karena untuk tingkat memakai pena celup itu butuh ketelitian dan latihan yang jam terbang yang banyak. Setelah itu teman-teman bisa memakai tinta paling bagus saran saya yang murah mereknya daripada yang lain. Dia ketebalannya bagus dan nggak mudah blobor, beda dengan merek yang lain. Kemudian apabila encer cukup dikocok dan jangan sampai biarkan ini terbuka terlalu lama, nanti dia akan mengental jadi hasil gambarnya jelek. Kemudian untuk drawing pen tadi bisa untuk garis tepinya pakai yang ketebalan ini, yang berapa, 3,0 atau di atasnya. Ini untuk garis sketch, garis ini garis kotak. Kalau yang 0,1 ini untuk line art, kalau 0,05 itu untuk seperti bayang-bayang. Namun kalau udah tingkatnya tinggi seperti Yosuke Murata, dia nggak pakai itu. Dia untuk line art, untuk garis bayang-bayang cukup dengan satu jenis pena celup, tapi dia bisa membuat ketebalan yang berbeda-beda. Kemudian lari ke masalah kuas. Kuas itu banyak beberapa macamnya. Kalau saran saya, orang-orang komikus Eropa itu menggunakan yang ketebalan 0 atau 00 atau 000, nolnya 3 kali. Ini untuk line art. Kalau Eropa itu nggak pakai pena celup. Ini Jepang pakainya ini, kalau Eropa pakainya ini. Bahkan untuk line art X-Men itu juga komik Amerika, line artnya pakai kuas. Waktu belum ke 3D ya, karena kan di Amerika sendiri, Eropa sendiri juga komikus bermacam-macam. Nggak semuanya digital dan nggak semuanya 3D. Nah ini yang nggak kalah pentingnya, teman-teman harus punya ini. Kalau di Jepang itu mangaka ada khusus tinta warnanya putih untuk menghapus. Tapi kalau di Indonesia susah, maka cari ini aja. Cari tipek yang bagus. Ya kalau bisa yang mahal lah, yang mahal biasanya bagus. Terus cari yang ujungnya ada ininya. Karena ini kalau teman-teman butuh ketelitian dalam mengkoreksi, ini lebih bagus ya. Ini. Nah, setelah itu teman-teman yang nggak kalah pentingnya adalah ini garisan. Garisan ada 2 ya. Kalau saran saya beli ini nih. Ini ada apa ya? Nah ini di pucuknya ini, ketika kita menggaris baik pakai drawing pen ataupun kita garis pakai pena celup, di sini sudah didesain bahwasanya dia tidak akan meninggalkan bercak di kertas, karena dia ada ini ya, nah, ini ada ininya. Beda kalau garisan yang lain kan cuma seperti ini. Ketika kita garis dengan drawing pen atau dengan pena, maka dia biasanya akan meninggalkan bercak di pinggir atau juga di garisan yang nanti ketika teman tempelkan di kertas dia akan membekas. Jadi ini saya nggak tahu mereknya, ini nyari di Gramedia, di tempat lain nggak ada. Mereknya apa ini? Nah ini WABGD PGK. Nah ini bagus ini. Saya cari yang panjang, yang 30 cm belum ada. Nah, kalau bisa beli penggaris yang
mahal ya, yang bagus kalian, jangan yang biasa, karena yang biasa itu angkanya cepat kehapus dan juga lapisannya ini loh cepat kasar. Jadi karena sering dipakai nanti dia kegores, akhirnya dia apa, bon garis nggak lurus. Nah ini ya, ini juga kurang bagus kualitasnya ini. Cari yang seperti ini bagus kualitasnya, dia kuat dan nggak mudah rusak. Oke, mungkin gitu teman-teman ya. Insya Allah kita akan sambung lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.